Baik, rekan-rekan, akan saya mulai ya. Aku ngambil konteksnya kalau live reportnya nanti sama Okta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera berkat sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati hadir di sini Pak Wakapolda Metro, Pak Brigjen Dekananto, juga hadir di sini Pak Dirkrim Pak Komisi Iman, serta Pak Subdit ya, Pak Akta dengan Humas dan Humas, dan juga seluruh rekan-rekan media sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Mungkin langsung saja perlu saya sampaikan di sini bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bikum, dengan dukungan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan,
dari Kemenkumham. Yang keempat, akademisi digital forensik. Yang kelima, asosiasi digital forensik. Yang keenam, praktisi digital forensik. Yang ketujuh, ahli bahasa Indonesia. Yang kedelapan, ahli sosiologi hukum. Yang kesembilan, ahli psikologi massa. Yang kesepuluh, ahli komunikasi sosial. Yang kesebelas, ahli anatomi dari UI. Yang ke-12 ahli hukum ITE. Yang ke-13 ahli hukum pidana. Yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes. Yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Baik, mungkin silakan dari rekan-rekan media. Mungkin ada yang kan. Ya. Dari mana? Izin Pak Kapolda, Pak Kapolda, Pak Dir, Pak Kasubdit, saya Adi Anugrahadi dari liputan6.com. Ada dua yang ingin saya tanyakan, pertanyaan ringan saja. Yang pertama, bagaimana Polda Metro Jaya memastikan bahwa kasus ini diusut sampai ke tahap pengadilan. Yang kedua, yang kita tahu bahwa jarak antara pengumuman yang dilakukan oleh Barreskrim Polri dengan yang disidik oleh Polda Metro Jaya itu kan ada kaitannya gitu loh. Pada saat Barreskrim Polri mengumumkan bahwa tidak ada unsur pidana di dalam laporan ada aliansi masyarakat itu, apa yang membuat kasus ini terbilang lama dalam proses penyidikan? Apakah itu kaitannya dengan unsur pasal yang disangkakan oleh Polda Metro Jaya terhadap para terlapor atau seperti apa gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adia dari liputan6.com. Perlu kami sampaikan yang pertama itu bagaimana Polda Metro Jaya bisa mengusut ya sampai pengadilan. Yang jelas kita melakukan tahapan-tahapan. Ya, di sini tahapan untuk kepolisian adalah tahapan penyidikan. Nah, nanti kami akan koordinasi dengan pihak
masuk ke tahap ke penuntutan. Ya, dan juga nanti dari pengadilan juga tuh keputusan seperti apa nanti akan masuk ke persidangan seperti itu. Ya. Jadi masing-masing instansi kita punya kewenangan masing-masing ya. Kalau tugas kita adalah sampai ke penyidikan seperti itu, Mas ya. Dan yang kedua, kenapa untuk Baresim dengan dalam penyidikan ini dan Polda Metro agak lama? Terus terang aja banyak sekali item ya barang bukti digital forensik yang diperlukan oleh kita. Pemeriksaan itu tidak cepat, ya pasti membutuhkan waktu yang lama. Nah untuk itu, karena pemeriksaan dari hasil digital forensik dari lapor ya laboratorium forensik dan digital forensik itu baru selesai dalam waktu minggu kemarin, nah, sehingga kita bisa menetapkan sesuai dari apa yang menjadi hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik tersebut, menetapkan untuk proses berlanjut. Demikian. Nanti silakan mungkin kalau untuk teknis lagi Pak Dirkrimkum bisa menyampaikan. Silakan Mas siapa? Mohon izin Pak dari YouTuber Nusantara, nama saya Bill. Dari YouTuber Nusantara, nama saya Bill. Mau minta klarifikasi Pak, kan kemarin kalau nggak salah yang terlapor itu ada 12 orang. Kemudian sekarang yang tersangka cuma 8 orang. Boleh dapat informasi terkait itu? Yang kedua, bagaimana Polda Metro Jaya menjamin bahwa proses pentersangkaan ini tidak akan mengalami jalan buntu alias akan sampai ke pengadilan, mengingat tidak sedikit juga kasus yang sudah tersangka tapi SP3. Saya pikir demikian. Ya mungkin silakan Pak Dirkrimkum bisa menambahkan. Terima kasih Jenderal, mohon izin. Pak Bill, kami sampaikan tadi dipertanyakan mengenai 12 yang awal dilaporkan. Dalam proses penyidikan ini tentunya kami berdasarkan pada fakta hukum yang kami peroleh di dalam proses penyidikan secara saintifik. Saat ini kami menetapkan 8 orang menjadi tersangka yang diduga melakukan satu perbuatan pidana. Namun demikian proses penyidikan ini terus berlangsung dan kami terus melakukan pendalaman. Kemudian berkaitan dengan bagaimana selanjutnya proses penyidikan ini berjalan, tentunya kami juga sebagai sebuah kesatuan bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam criminal justice system, kami terus melakukan koordinasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini, ya tentunya dalam hal penuntutan juga ke depannya untuk dihadapkan di sidang peradilan sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Siapa? Silakan. Selamat pagi Pak, saya Mahardika dari CNN Indonesia TV. CNN. Tadi ada beberapa tersangka yang juga dijerat dengan UU ITE, apa ya, artinya kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Apakah akan dilakukan penahanan mungkin Pak? Terima kasih. Silakan Pak Jum, bisa jawab. Baik, terima kasih Mas dari CNN ya. Terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap penyidik yang berhubungan dengan penahanan, tentunya ada beberapa pertimbangan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik nanti pada saat pelaksanaan pemeriksaan kepada tersangka. Dari yang lain silakan. Ya. Izin saya Habibi dari merdeka.com. Hanya ingin meneruskan saja tadi kan untuk masa penahanan itu kan tergantung dari pemeriksaan nanti tersangka. Nah itu waktu untuk pemeriksaan tersangka itu kapan? Karena kan baru gelar perkara kemarin. Itu saja mungkin Pak Dir. Terima kasih. Oke, silakan Pak Dir. Terima kasih. Tentunya kita setelah ini akan mengirimkan
surat panggilan kepada yang bersangkutan. Kami berharap mudah-mudahan dari para tersangka bisa memenuhi panggilan kami sehingga hak yang bersangkutan sebagai warga negara untuk menyampaikan klarifikasinya dalam bentuk berita acara itu dipenuhi juga oleh yang bersangkutan. Silakan satu lagi ya. Saya Carla dari Kompas TV, Pak, mau menanyakan tadi kan disebutkan ada 2 klaster, yang klaster kedua ini, ya, Carla dari Kompas TV. Yang klaster kedua ini kan tadi disebutkan ada 3 dan yang klaster pertama ada 5 tersangka. Nah ini yang berdasarkan backgroundnya dibedakan 2 klaster ini, peran-peran yang mereka lakukan sehingga dibedakan ada 2 klaster ini, kan untuk pasal-pasalnya juga ada yang sedikit berbeda, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Carla dari Kompas ya Mbak. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolda terkait dengan 2 klaster. Dalam hasil penyidikan kami yang diperoleh fakta dari hasil penyidikan tersebut, tentunya penentuan klaster adalah berdasarkan dari fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik. Dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka, sehingga ini akan menentukan pertanggungjawaban hukum seperti apa yang harus dihadapi oleh tersangka. Jadi clustering itu didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukannya. Baik ya rekan-rekan, saya rasa cukup ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.